Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih dapat bertemu di kelas bagaimana biasanya. Salawat beserta salam tidak lupa kita hantarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak memperpanjang mukaddimah, langsung saja kita masuki agenda kita pada hari ini, yaitu presentasi dari kelompok 9 dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Asmawati SAG MPDI dengan judul materi Konsep Dasar dan Praktis Manajemen Pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, yaitu Fitri Ramadhani. Yang kedua Mai Sofiani Safitri. Dan yang ketiga Putri Isnaini. Langsung saja kita masuki ke materi yang pertama, A. Pengertian manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara islami dengan menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal terkait dalam mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Menurut Mary Papker-Valet, manajemen sebagai seni untuk mendapatkan sesuatu melalui sikap dan keterampilan tertentu. Sedangkan James A. F. Stoner mengemukakan bahwa manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. B. Dasar-dasar manajemen Islam. Yang pertama, Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang bisa menjadi dasar tentang manajemen pendidikan Islam. Ayat-ayat tersebut bisa dipahami setelah diadakan penelitian secara mendalam. Yang kedua, As-Sunnah. Rasulullah adalah juru didik dan beliau menjunjung tinggi terhadap pendidikan dan motivasi umatnya agar berkiprah dalam pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan dalam pasal 30 ayat 1 bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Tujuan manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan adalah manajemen yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan. Dalam arti, ia merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan lebih bersifat umum untuk semua aktivitas pendidikan pada umumnya. Sedangkan manajemen pendidikan lebih khusus lagi mengarahkan pada manajemen yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan Islam. Dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen pendidikan Islam adalah agar segenap sumber, peralatan ataupun sarana yang ada dalam suatu organisasi tersebut dapat digerakkan sedemikian rupa sehingga dapat menghindarkan sampai tingkat seminimal mungkin segenap pemborosan waktu, tenaga, material, dan uang guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. D. Ruang lingkup manajemen pendidikan Islam. Yang pertama ada pondok pesantren atau madrasah diniyah. Kedua, PAUD atau Rabata Madrasah Pendidikan Lanjutan seperti YN, Stein atau universitas negeri yang bernaung di bawah Menteri Agama. Yang ketiga, pendidikan usia dini, Rabata, sekolah atau perguruan tinggi yang diselenggarakan di bawah naungan yayasan dan organisasi Islam dan lain sebagainya. E. Prinsip manajemen Islam.
1. Ikhlas. Keikhlasan adalah sebuah prinsip yang akan mendorong kita untuk berbuat yang terbaik meski apa yang kita peroleh tidak sebanding dengan materi duniawi yang didapatkan. Sebab kita yakin bahwa apa yang kita lakukan semata-mata sebagai wujud ibadah dan semata-mata menghadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur. Salah satu sifat yang dimiliki Rasulullah SAW yang dibawa sejak sebelum masa kenabian adalah jujur. Jujur menjadi identitas Muhammad SAW yang menjadikan dikenal dan dipercaya oleh seluruh masyarakat Arab pada waktu itu. Tentu kejujuran kemudian menjadi modal untuk memimpin umat. Jika kita berkaca pada realita manajerial saat ini, maka kejujuran adalah sesuatu yang sangat mahal. Yang ketiga, amanah. Dalam ajaran Islam, jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini tidak hanya di dunia saja kepada manusia, namun juga di akhirat kelak kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah artinya kepercayaan, maka seseorang yang diberi amanah adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memegang suatu tugas tertentu. Yang keempat, adil. Salah satu prinsip dasar yang terpenting dalam manajemen pendidikan Islam adalah adil. Menurut Abud Dinata, keadilan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengah atas dua perkara. Keadilan ini terjadi berdasarkan keputusan akal yang dikonsultasikan dengan agama. Adil sering diartikan sebagai sikap moderat, objektif terhadap orang dalam memberikan hukuman. Sering diartikan pula dengan persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak orang lain tanpa ada yang dilebihkan atau dikurangi. Berlaku adil sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi salah satu indikator ketakwaan seseorang. Yang kelima, tanggung jawab. Dalam prinsip manajemen pendidikan Islam, tanggung jawab terhadap amanah yang diembankan merupakan salah satu prinsip penting dalam membangun manajemen yang positif. Lepas tangan terhadap tanggung jawab akan melahirkan hasil ketidakpastian program yang dicapai. Yang terakhir, kesimpulan. Manajemen adalah suatu usaha, merencanakan, berorganisasi, mengawaskan dan mengendalikan kegiatan dalam suatu organisasi akan tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan pendidikan Islam dapat diartikan sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam. Jadi, bisa disimpulkan bahwa manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses dengan menggunakan berbagai sumber daya untuk melakukan bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani seseorang agar dia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.